Halo sahabat ibu, senang sekali saya Dita Rahai bisa berjumpa kembali dalam podcast Maternal Care. Nah sahabat ibu, kemarin kita sudah banyak sekali berbincang-bincang mengenai vaksinasi pada anak, mulai dari vaksinasi umum dan juga vaksinasi COVID-19. Hari ini masih bersama dua pakar yang luar biasa semangatnya dalam mengedukasi. Ada Dokter Putri dan juga Dokter Lina. Selamat pagi dokter. Pagi. Masih semangat dok ya mengedukasi dok ya? Insya Allah. Masih, Semangat. kita harus semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ibu dok ya. Nah dokter, kemarin kita sudah banyak bicara tentang vaksin pada anak, mulai dari yang secara umum sampai dengan yang COVID-19. Nah, sejauh ini yang memang sudah ada dok strategi sosialisasi vaksinasi ke masyarakat itu apa saja sih dok bentuknya? Mungkin saya izin menjawab Dokter Putu. Iya. Jadi kita itu luar biasa sekali kompak ya, terutama NTB. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan juga bahwa kita akan menghadapi suatu event besar gitu ya, internasional, sehingga kita beramai-ramai untuk menyukseskan yang namanya vaksinasi ini menuju herd immunity. Seperti itu di semua lapisan usia seperti ya dokter ya. Jadi tidak hanya nakes tenaga kesehatan yang bergerak menjemput bola, kita juga dibantu oleh TNI Polri. Pemerintah dari provinsi sampai daerah juga ikut turun tangan untuk mensosialisasikan vaksinasi ini gitu ya. Sampai ada beberapa apa istilahnya vaksinasi di luar layanan kesehatan, misalnya di tempat-tempat umum seperti itu, sampai ada door prize segala macam. Itu tujuannya biar masyarakat itu juga tertarik kayak gitu ya, ada rewardnya lah kayak gitu ya. Terus ada beberapa kebijakan juga dari pusat yang mungkin ya anggaplah itu sisi positifnya. Akhirnya banyak masyarakat yang memang berlomba-lomba ingin divaksin demi bisa terbang kayak gitu, demi bisa masuk mall ya dok ya. Jadi mungkin itu salah satu upaya juga untuk apa istilahnya kita saling menjaga dengan vaksinasi ini. Mungkin itu yang saya tahu ya dok. Ya. Kolaborasi dok ya, kolaborasi dan semakin dekat dengan masyarakat. Betul. Ya. Mungkin kemarin juga kita sempat bahas dok tentang pemahaman masyarakat, maksudnya masih ada masyarakat yang ragu mungkin tentang vaksin, walaupun sekarang cakupannya pun sudah mulai meningkat, mulai beradaptasi di tahun kedua pandemi ini dok ya, walaupun masih belum berakhir. Nah, apa saja sih dok sebenarnya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang vaksin ini? Mungkin miskonsepsi dan segala macam. Jadi mungkin terlalu banyak pemberitaan di luar yang tidak sesuai dan disampaikan oleh orang yang bukan pakarnya, sehingga hoax itu bertebaran ya dokter Putu ya, sehingga orang bingung, posisinya akan bingung, ini yang benar yang mana sih? Dalam suatu kebingungan, terus ternyata posisinya mendapat masukan atau informasi yang salah lebih banyak, akhirnya kita akan memilih posisi yang salah itu. Nanti di belakang baru, penyesalan itu selalu ada di belakang. Di awal itu pendaftaran ya dokter Putu ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi memang itulah pemerintah berupaya semaksimal mungkin, dan upaya ini sudah tampak jelas ya. Alhamdulillah sampai saat ini sosialisasi itu dari berbagai pihak. Dan terutama dari Kemenkes, dari pihak-pihak memang yang kompeten untuk berbicara tentang COVID, tentang vaksin segala macam ini, ya akhirnya lambat laun karena tadi kita terus belajar dan terus belajar, ya alhamdulillah sudah mulai kelihatan titik terangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dokter Putri tambahannya. Nah ini saya juga ingin, kalau bisa kita ini juga perangnya itu di medsos loh. Nah ya. Betul. Jadi saya rasa salah satu sumber informasi yang keliru untuk COVID-19 dan vaksinasi itu ada di medsos. Nah sayangnya ini tenaga kesehatan sepertinya sibuk agak nangani susah ya. Karena sibuk nangani pasien. Makanya kita perlu ada dokter-dokter yang dikasih license to speak atau license to influence, kayak misalnya dokter Tirta gitu. Nah, mungkin nanti ada dokter Tirta yang dari Lombok gitu. Mungkin dokter. Atau dengan acara seperti ini mungkin ya. Ini sebagai salah satu upaya kita bahwa dari akademisi dari Fakultas Kedokteran UNRAM, sumbangsihnya kepada masyarakat mungkin melalui kegiatan ya
sederhana, ngobrol-ngobrol santai, tapi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, kita meluruskan apa yang perlu diluruskan gitu ya, Dok ya. Betul sekali, dokter. Justru teknologi yang seharusnya bisa membantu penyampaian informasi dengan lebih praktis malah jadi tantangan juga, Dok ya. Iya, betul. Karena informasinya yang kita harapkan sosialisasi tentang vaksin, sosialisasi dengan COVID bisa lebih mudah. Ternyata ada berita-berita hoax juga yang ikut berdampingan dengan informasi penting tentang vaksin ini, Dok ya, dengan tentang Iya, COVID ini. betul. Juga oke, Dok. Dan kemarin juga sempat kita bahas kalau misalnya cakupan vaksin sempat apa ya, ada hambatan ya, Dok ya, di masa pandemi ini, ketakutan masyarakat tentang penularan dan semacamnya, walaupun sekarang juga sudah mulai membaik lagi karena adaptasi tadi, Dok ya. Nah, strateginya apa sih, Dok, yang sama ini sudah dilakukan agar cakupan vaksin itu aman, walaupun maksudnya cakupan vaksin itu bisa tetap stabil di masa pandemi ini, Dok? Ya, terima kasih. Iya. Jadi nomor satu, tentu saja kita mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk kembali melakukan vaksinasi. Nah, ini kemarin saya lihat, kebetulan saya ke beberapa puskesmas mengamati bahwa mereka luar biasa bergerak ke kepala lingkungan lewat masjid-masjid untuk mengajak kembali masyarakat melakukan vaksinasi. Kemudian mereka memperlihatkan bahwa vaksinasi yang sekarang ini sudah prosesnya itu semata-mata digunakan untuk menjamin agar anak yang divaksin itu bisa menerima vaksin pada kondisi yang terlindungi dari paparan COVID-19. Jadi tidak usah ragu lagi para ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengajak anaknya menjalani vaksinasi di pusat layanan kesehatan terdekat. Karena ketika kita takut terinfeksi, diam di rumah aja ternyata bukan solusi juga ya. Ada vaksin ternyata juga penting, harus tetap dilakukan seperti itu, Dok ya. Penting sekali. Nah, Dok, kalau misalnya tadi sudah disebutkan ada banyak sekali strategi, berbagai strategi sampai turun ke lapangan, turun ke masyarakat, hambatannya sejauh ini apa sih, Dok? Mungkin dalam mengedukasi, dalam juga merangkul orang tua semuanya agar tetap memvaksinasi anaknya, selama ini apa aja, Dok, hambatannya? Ya, kembali lagi hambatannya adalah karena ada pemahaman yang keliru dan itu menjadi suatu pembenaran, akhirnya ya menolak gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, ini kan istilahnya pandemi. Kita ada undang-undang pandemi. Artinya ketika itu undang-undang pandemi, lebih keras juga dibolehkan secara hukum. Itu yang saya tangkap ya. Tetapi kan sebelum kita melakukan apa istilahnya tindakan yang lebih keras seperti itu kan, persuasif itu yang lebih kita utamakan. Artinya kita terus-menerus mengedukasi sampai ke level yang paling bawah, sehingga melibatkan misalnya kader sebagai ujung tombak ujung tombak layanan masyarakat gitu ya, yang dipercaya oleh lingkungan sekitar. Itu yang kita yakinkan dulu, itu yang kita kuatkan dulu, sehingga itu bisa mensosialisasikan ke masyarakat sekitarnya. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan, dan selama ini sudah terjadi, dan semoga ini semakin luas. Jadi hoax-hoaxnya itu bisa mental gitu ya, Dok ya. Hoax kita lawan dengan informasi yang benar. Ini berarti perangnya bukan cuma sama COVID ya, Iya. sama hoax juga dong yang kita perangi, Dok ya. Betul. Kalau dari Dokter Putu, Dok, mungkin ada hambatannya selama ini dalam edukasi atau terkait dengan vaksinasi pada anak ini? Ya, jadi pada vaksinasi pada masa pandemi ini memang ada sebagian orang tua yang masih khawatir, kalau anak saya bawa ke rumah sakit, jangan-jangan nanti kena COVID dari rumah sakit. Kalau anak saya bawa ke puskesmas, jangan-jangan kena COVID di puskesmas. Nah, kami tenang saja ya Bapak, Ibu sekalian, saat ini pada hampir semua pusat layanan kesehatan untuk anak sakit dan anak sehat itu dipisah. Jangan ragu untuk membawa anaknya ke pusat layanan kesehatan. Kemudian untuk imunisasi itu sudah jemput bola ke posyandu dekat dengan rumah Bapak dan Ibu sekalian, supaya vaksinasinya tuh lebih tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu berkerumun, juga dilakukan bukan di posyandu sehingga tidak ada paparan dari pasien-pasien sakit, sehingga kita bisa memberikan imunisasi itu dengan aman kepada anak kita. Vaksinasi itu aman dan bermanfaat. Sekali lagi aman, Dok ya.
Itu kayaknya harus dipertegas selalu bahwa vaksin itu Iya. aman. Aman. Agar masyarakat tidak ragu lagi dan mempertanyakan lagi seperti itu dok ya. Nah dok, kalau misalnya ada orang tua yang ingin mengajak anaknya untuk menerima vaksin, entah itu vaksin COVID atau vaksin lainnya pada anak-anak, apa sih dok catatan pentingnya yang harus diperhatikan oleh orang tua dok? Ya, catatan pentingnya tentu saja anak dalam keadaan sehat. Satu, ya, anak ya fit, dijaga nutrisinya, dijaga terhindar dari penyakit-penyakit. Ya. Nah, kemudian lakukanlah imunisasi sesuai dengan jadwal. Ya. Memang imunisasi itu ada jadwal-jadwalnya yang ada 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kadang-kadang orang tua bertanya, "Dok, kok bolak-balik imunisasi?" Nah, sebenarnya itu tujuannya semata-mata ini adalah ikhtiar maksimal kita untuk melindungi anak. Iya. Kunjungan-kunjungan kita ini akan memberi manfaat bahkan sampai dewasa dan bahkan kepada anaknya, cucu kita nanti. Manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya Luar ya dok biasa ya. manfaatnya, Dok. Mudaratnya ini hanya sebagian kecil saja Betul sekali. ya. Apalagi usia anak, vaksinasi itu lagi ini dok ya, paling banyak di usia anak-anak bisa Betul dibilang dok sekali. ya. Betul sekali. Kalau dari dokter Lina dok, ada beberapa catatan penting nggak sih dok untuk orang tua mungkin yang mau bawa anaknya, mungkin juga terkait prokes ketika ada di fasilitas kesehatan? Oke. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas juga ya, vaksinasi bukan berarti kita kendor untuk prokesnya. Kemarin kan diawali dengan vaksinasi pada usia dewasa ya, di atas 12 tahun seperti itu. Jadi untuk nanti para orang tua membawa bayi balitanya untuk imunisasi di pusat layanan kesehatan dari primer sampai ke rumah sakit seperti itu, jangan ragu seperti tadi disampaikan Dokter Putu, jangan khawatir, jangan takut, tetap dengan prokes. Dan istilahnya insya Allah dipastikan nanti di beberapa layanan pasti prokesnya juga ketat ya dok ya, artinya jangan sampai booming lagi ini COVID ini. Dan ya sebagai nakes juga ya nggak usah ragu, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kita berusaha untuk memutus rantai penularan penyebaran dari COVID-19 ini, dan dengan ikhtiar vaksinasi ini kita ingin mencapai yang namanya herd immunity, sehingga nanti semua orang akan terlindungi dari segala lapisan usia, dan untuk kejadian-kejadian berat sampai dengan kematian bisa kita tekan seminimal mungkin begitu ya dokter ya. Betul sekali. Dan juga pada akhirnya bukan hanya tugas nakes dok ya terkait Iya. dengan pemutusan penularan ini dok ya. Betul. Ini juga sudah dilakukan kolaborasi dengan TNI Polri, dengan tokoh masyarakat juga bahkan dok ya. Betul. Dan juga tentunya kolaborasi dengan sahabat ibu nih. Iya. Karena kesadaran dari orang tua juga sangat penting ya. Karena Betul. nakes juga nggak punya hak untuk memaksa dok ya. Betul sekali. Jadi kita Jadi- kembali kesadaran. Betul, ini adalah tentang perilaku, tentang kesadaran, ya itu berasal dari hati nurani ya. Iya. Kita artinya ikhtiar untuk melindungi diri kita, melindungi orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang, dan jangan sampai kita tertular atau bahkan menularkan. Betul sekali. Nah itu yang istilahnya mungkin sebagai keyword kita, kata kunci kita ke diri kita masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita bermanfaat ya. Mungkin yang bukan nakes bukan berarti harus terjun bagi-bagi makanan di jalanan dan seterusnya, mungkin enggak, cukup dengan ikut vaksin, terus menjaga prokes, terus menyebarluaskan informasi yang benar, itu sudah jadi hero juga ya, jadi pejuang juga ya. Iya. Mungkin itu sih dok. Oke dok, mungkin terakhir dok, pesan ya untuk sahabat ibu terkait dengan vaksin ini dok. Silakan mungkin dokter Putu mungkin. Ya. Para sahabat ibu, bapak, ibu sekalian, mari kita vaksinasi putra putri kita. Jangan ragu untuk vaksinasi. Saat ini proses vaksinasi sudah dilakukan dengan prosedur prokes yang ketat. Kemudian vaksinasi pada anak itu aman, sangat aman dan bermanfaat. Jangan ragu lagi, mari kita vaksinasi semata-mata untuk melindungi buah hati kita. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Putu. Mungkin selanjutnya di dokter Lina dok, ada pesan untuk sahabat ibu mungkin? Oke, jadi sahabat ibu, mari kita sama-sama menjadi pejuang
bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain. Kita tetap ikutin aturan prokes. Kita juga ikhtiar dengan vaksinasi. Jangan ragu, jangan takut. Ayo vaksin COVID untuk semua lapisan usia. Ya, baik, terima Luar kasih. biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih banyak sahabat ibu. Nah, sahabat ibu tadi sudah mendengarkan langsung, ini sudah episode ketiga kita bersama dok ya. Dari awal kita bicara, pada intinya memang vaksin itu aman, vaksin itu penting, dan kalau bukan kita siapa lagi, seperti itu dok ya. Dari kolaborasi bersama kita lindungi bersama anak-anak kita, seperti itu dok ya. Terima kasih banyak dokter Lina Nurbedi, Mas Bisa Kesehatan, dan juga dokter Putu Aditya, Mas Sains Spesialis Anak. Ada dua pakar yang sangat bersemangat. Saya harap sahabat ibu juga bersemangat untuk vaksin anak-anaknya, seperti itu dok ya. Ya, terima kasih banyak dokter, sehat selalu, mudah-mudahan doa kita bersama pandemi cepat selesai dok ya. Amin. Selesai. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih sahabat ibu telah menyaksikan podcast Mata Langkah hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Program ini terlaksana dengan dukungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.